Ya, halo semuanya. Selamat datang lagi di channel Bapak. Jadi kita akan belajar lagi, kita akan lanjutkan tematik kita masih di tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup di subtema 1 juga. Jadi pada saat ini Bapak akan meneruskan pembelajaran kita yang sebelumnya karena kita sudah belajar pembelajaran 1 mengenai tumbuhan dan alam sekitar kita, dan terakhir gitu kita mempelajari tentang ASEAN. Oke, baik. Jadi kita akan pada saat ini video ini akan mempelajari kita akan membahas pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 pada buku tematik. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi kan sebelumnya kita mempelajari tentang ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah salah satu organisasi yang ada di Asia Tenggara dan termasuk Indonesia di dalamnya. Oke, di dalam ASEAN itu beraneka ragam ya, banyak beraneka ragam tumbuhan yang ada dan hewannya. Oke, salah satunya kalau di Asia Tenggara itu pasti tahu yang namanya jahe kan? Oke, khususnya Indonesia, jahe saya kira anak sudah tahu apa itu jahe. Kan biasanya kalau misalnya ada yang batuk-batuk atau demam, pasti konsumsi jahe kan supaya agak meredakan batuk ketika sakit. Ya, berbicara tentang jahe, anakku semuanya tahu bahwa jahe itu berkhasiat untuk menyembuhkan ketika kita lagi flu atau lagi demam, ataupun ketika anakku mengalami batuk-batuk. Biasa kalau konsumsi jahe itu biasanya pada leher kita itu sudah agak mendingan ya ketika kita konsumsi jahe. Oke, jadi kalau masyarakat Indonesia itu ada namanya saling membantu antar sesama. Biasanya kan kalau kita hidup di rumah pasti memiliki tetangga kan, pasti anakku semua pasti memiliki tetangga kan. Kalau misalnya ada tetangganya yang mengalami sakit, biasanya orang tua atau kita sendiri menjenguk tetangga kita. Salah satu budaya turun-temurun dari nenek moyang kita dahulu ya. Jadi kalau berbicara tentang secara turun-temurun, di Indonesia itu dikenal namanya Pancasila. Oke, saya kira anakku sudah tahu Pancasila itu apa. Itu Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah salah satu dasar negara Indonesia. Di dalam Pancasila itu ada 5 sila yang sangat penting ya. Yang pertama, biasa kalian sebutkan di upacara-upacara bendera ataupun upacara-upacara resmi kenegaraan ya. 1. Bunyi 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 5 sila itu tertuang sangat penting ya. Jadi itu yang membuat kita saling bersatu ya. Itu yang membuat kita saling bersatu karena adanya Pancasila. Oke, berbicara tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau berbicara tentang ketuhanan Yang Maha Esa, berbicara tentang diri kita dengan apa yang kita lakukan ya. Diri kita dengan Tuhan. Misalnya kita taat beribadah, pasti di sini anak-anakku semuanya kan punya kita ada agama kan, agama masing-masing kita menjalankan. Misalnya kalau yang Kristen beribadah setiap hari Minggu, ataupun kalau misalnya Islam sholat atau dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam cara ya, berbagai macam itulah keanekaragaman yang ada di ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi selain itu juga di ketuhanan di sila pertama itu kita dituntut untuk saling bukan cuma sesama manusia ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti tumbuhan, dan hewan dan lain sebagainya. Jadi itulah makna dari sila pertama. Oke, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kalau berbicara untuk pembelajaran ini kita fokusnya dulu sila pertama dan sila kedua. Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketika temanmu yang lagi sakit di sekolah atau apa lain sebagainya, di rumah sakit ya. Ya, kalau kamu menjenguk, itu artinya itu solidaritas, itu artinya kemanusiaan. Misalnya ada juga temanmu yang terkena bencana misalnya rumahnya terbakar atau kebanjiran, kamu kumpul sumbangan, itu namanya, itu termasuk tertuang dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya beradab ya, kita saling itu kan manusia, ada kata manusia. Jadi kita itu sesama manusia itu jangan membeda-bedakan yang lain.
Untuk sila ketiga dan sampai 5, 3, 4, dan 5 nanti kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya. Kita fokus di pembelajaran pembelajaran 2 ini ya, yaitu sila pertama dan sila kedua. Oke, baik. Berbicara tadi mengenai juga sila kedua, ada namanya tumbuhan ya. Tumbuhan itu biasa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Selain bahan makanan, manusia juga memanfaatkan tumbuhan itu berbagai banyak hal. Misalnya rumah kita atau apa yang pasti di rumah, setiap rumah itu pasti berasal dari alam juga ya. Semuanya berasal dari alam. Contohnya dari tumbuhan, misalnya pintu. Kan pintunya biasa terbuat dari kayu, atau lemari terbuat dari kayu, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang dimanfaatkan oleh manusia dalam mengelola hasil alam, khususnya tumbuhan ini. Oke, berbicara tentang ini tumbuhan, pengolahan juga ini biasa dijadikan sebagai estetika. Estetika itu apa? Tentang itu keindahan, berbicara tentang keindahan. Contohnya patung ya. Tahu semuanya patung kan? Jadi kalau patung, anakku sudah tahu itu yang mana patung. Kalau patung biasanya itu biasa dari kayu. Tapi kalau kita di sini membahas tentang patung yang dari tanah liat. Tahu semua tanah liat toh? Ciri-cirinya tanah liat itu adalah tanah yang merah ya. Tanah merah bukan warna merah bagaimana? Dia kayak orange warnanya gitu ya. Mungkin saya perlihatkan di gambarnya sebentar. Itulah bentuknya tanah liat. Jadi tanah liat itu mudah dibentuk, oke? Mudah dibentuk. Kenapa mudah dibentuk? Karena itu padat isinya, kemudian dia itu kalau misalnya ditaruh air itu lembek, jadi mudah dibentuk. Jadi ketika kita misalnya orang-orang membuat patung, nah biasanya dibuat dari tanah liat. Nah, tadi kan kalau berbicara tanah liat, kalau kita praktekkan tuh di kelas ini, kalau misalnya ada waktu kita praktekkan, tapi di sekitar rumah kita tidak tanah liat, bisa kita gunakan plastisinya, atau di semua plastisnya bisa kalian beli di tempat fotokopi biasa ada dijual ya. Plastisin itu hampir sama juga, teksturnya hampir sama dengan tanah liat. Jadi plastisin itu bisa juga dibentuk apapun yang kita mau ya. Misalnya bentuknya bulat, itu bisa kita buat dari plastisin. Tetapi sayangnya kalau plastisin itu kalau misalnya tidak sama dengan tanah liat. Kalau misalnya tanah liat sudah kering, itu tanah liat agak keras ya, sudah mengeras. Beda kalau plastisin, jadi dia selalu lunak ya, jadi bisa dibongkar kapanpun kita mau kalau kita bongkar. Jadi anakku bisa praktekkan di rumahnya masing-masing cara membuat plastisin. Nanti kamu di sini gambar saya perlihatkan itu beberapa hasil patung dari plastisin. Jadi bisa juga dibuat ya dari plastisin. Dan setelah mungkin video ini kamu bisa membuat hasil karyamu dari plastisin. Jadi itu kamu bisa ubah-ubah bentuknya, kamu bisa ubah bagaimana mau bentuk ikan kah, mau bentuk apa, boneka dan lain sebagainya, itu terserah dari anak-anakku sekalian ya. Tergantung imajinasi anakku sekalian. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan memperlihatkan salah satu teks dengan judul yaitu Tumbuhan Sumber Kehidupan. Jadi di teks ini ada beberapa paragraf di dalamnya. Jadi ada berapa paragraf kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Di masing 6 paragraf itu, setiap paragraf pasti memiliki namanya ide pokok. Jadi kita akan belajar bagaimana cara sih untuk menemukan ide pokok. Oke, triknya untuk menemukan ide pokok itu, untuk paragraf, misalnya kita ambil di paragraf 1. Oke, kalau kita baca di situ panjang lebar, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis utara dan seterusnya. Untuk menemukan ide pokok itu caranya sangat gampang. Biasanya ide pokok itu berasal di awal paragraf ya. Jadi aku catat baik-baik. Ide pokok itu biasanya terletak di awal paragraf. Oke, biasanya di awal paragraf, biasa juga ada di tengah, tapi rata-rata kalau ide pokok itu berasal atau gagasan utama itu berasal dari awal paragraf. Itu caranya, triknya ya. Kalau misalnya contoh Indonesia, jadi untuk di sini ide pokoknya yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Jadi itu untuk kalimat selanjutnya itu cuma untuk menambah ya. Jadi itu kata dasarnya, ide pokok di paragraf 1. Saya kira untuk yang paragraf yang lain anakku bisa coba sendiri apa sih dengan cara trik yang Bapak sudah berikan tadi. Ya, jadi bacaan kita
tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan makanan yang melimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Oke, sekiranya aku sudah tahu caranya bersyukur ya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan telah menciptakan tumbuhan agar kita bisa nikmati. Tetapi kita sebagai manusia harus juga ada batasannya, jangan terlalu berlebihan. Dan ketika kita mengambil yang dari alam, misalnya kita tumbuhan, jangan berlebihan. Kalau bisa kita tanam kembali ya. Jadi kita lakukan proses namanya kalau misalnya hutannya sudah mulai gundul, kita lakukan proses reboisasi. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Jadi semoga anak-anakku bisa paham apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa bersyukur. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.